Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabir Irwan dengan NPM 0942231108. Perkenalkan, nama saya Najwa Nabila dengan NPM 0942311019. Perkenalkan, saya Dwi Magistra Padoma dengan NPM 0942231120. Kami dari kelompok 8, tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi konseling dengan dosen pengampu Vicky Febrian Dwi Prasetya, SPD MPSI Kons. Kami akan membuat video tentang konseling dengan teknik menyesuaikan dengan permasalahan klien. Simak video kami berikutnya. Halo Jabir. Ini sudah pertemuan kita yang keempat ya. Jadi dari sebelum itu kamu sudah coba ada membuat pikiran negatif dan juga mulai berani menuju soal perasaanmu. Nah, yang saya ingin dengar itu gimana hasilnya selama seminggu ini? Bisa kamu ceritakan kepada saya? Baik, lumayan banyak tugas sih Kak. Kalau ada tugas kelompok, saya tuh gak langsung pakai dulu gitu. Jadi saya coba ubah pikiran jadi lebih positif. Walaupun tetap capek, tapi nggak bikin saya putus asa. Bagus sekali Jabir. Jadi kamu sudah bisa mulai mengendalikan pikiranmu sendiri ya. Nah, waktu itu kan kamu bilang kamu mau coba ngomong sama sahabatmu. Gimana hasilnya? Iya, saya sudah ngomong sih awalnya rugi banget gitu, tapi takut dia marah atau salah paham. Tapi ternyata dia malah kaget gitu, katanya dia tuh nggak tahu kalau sikapnya tuh bikin saya merasa ditinggalin. Terus setelah ngobrol saya jadi lega, hubungan kami juga makin baik. Wah, itu sangat luar biasa Jabir. Ada sebuah kemajuan ya. Jadi kamu tuh udah berani menghadapi ketakutanmu sendiri dan justru hasilnya itu positif. Jadi sekarang kamu tuh punya pengalaman bahwa komunikasi tuh bisa menjadi solusi dan bukan menjadi ancaman. Nah, kalau soal kuliah, kamu kan sempat cerita kalau kamu tuh kewalahan dalam misalnya jadwalnya. Apakah kamu mau kita buat jadwalnya biar kamu nggak kewalahan itu? Iya sih, saya coba bikin daftar tugas dulu. Habis itu tuh saya kerjain satu-satu, rasanya tuh lebih enak, gak bikin panik. Wah, itu sangat bagus Jabir. Jadi kamu tuh udah punya dua strategi. Yang pertama, manajemen waktu, dan yang kedua itu komunikasi asertif dengan sahabat. Itu bakalan penting untuk kamu di masa depan nanti. Iya Mbak, rasanya tuh lebih ringan. Saya nggak saya bisa seperti ini. Kamu tuh patut bangga sama diri kamu sendiri. Dari awal kamu datang ke sini dengan beban yang sangat berat. Kemudian sekarang kamu tuh sudah bisa menceritakannya tuh dengan lebih leluasa gitu. Iya sih, saya juga merasa bersyukur. Dulu tuh saya gampang sekali nyalahin sendiri. Sekarang walaupun masih ada stres, saya tuh bisa lebih tenang dan lebih optimis. Baik, jadi dari perjalanan kita selama beberapa pertemuan ini ada banyak kemajuan yang berhasil kamu capai. Yang pertama itu kamu berhasil mengubah cara pola pikir, yang kedua itu kamu berani mengekspresikan perasaanmu, dan yang ketiga itu kamu berani untuk berkomunikasi dengan sahabatmu, dan yang terakhir itu kamu berhasil mengatur waktu. Jadi semua itu hasil dari usaha kamu sendiri, Jabir. Iya Kak, saya sudah merasa lebih baik. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Jabir. Jadi kamu harus melihat perjalanan ini tuh nggak berhenti sampai di sini, tapi sekarang tuh kamu udah punya bekal untuk kemudian hari ini. Terima kasih ya. Ya, selalu. Dari hasil observasi, saya melihat Jabir sudah menunjukkan perubahan signifikan. Ekspresinya lebih rileks, cara bicaranya lebih optimis, dan terlihat ada rasa percaya diri baru. Intervensi konselor berhasil membantu klien mengenali kekuatan dalam dirinya sendiri.
Jika dilihat dari segi teori, Najwa sebagai konselor menggunakan pendekatan integratif. Artinya, konselor tidak terpaku pada satu aliran, melainkan menggabungkan beberapa pendekatan sesuai kebutuhan klien. Dalam dialog ini terlihat beberapa teknik. Yang pertama, Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Konselor melatih Jabir mengenali pikiran otomatis negatif seperti "saya pasti gagal", lalu menggantikannya dengan pikiran alternatif yang lebih realistis. "Saya menyelesaikan satu-satu". Teknik ini dikenal sebagai restrukturisasi kognitif yang bertujuan mengurangi stres dengan mengubah pola pikir. Yang kedua, pendekatan humanistik, yaitu konselor menciptakan suasana hangat dan menerima tanpa menghakimi. Validasi emosi Jabir pada awal sesi membuatnya merasa aman untuk bercerita. Hal ini sesuai dengan prinsip Carl Rogers tentang unconditional positive regard atau penerimaan tanpa syarat yang membantu klien membuka diri. Yang ketiga, teknik Gestalt. Sebelumnya, konselor juga sudah mengajak klien mengekspresikan perasaan kepada sahabatnya melalui simulasi atau kursi kosong atau role play. Pada pertemuan ini, efek dari teknik itu terlihat karena Jabir akhirnya berani bicara langsung dengan sahabatnya di dunia nyata. Hal ini memperlihatkan kekuatan Gestalt untuk memunculkan kesadaran dan keberanian mengungkapkan emosi. Yang keempat, integrasi dengan strategi praktis. Selain teknik psikologis, konselor membantu klien membuat rencana tindakan nyata seperti membuat jadwal belajar agar tugas tidak menumpuk. Ini menunjukkan aspek problem solving yang sering dipakai dalam konseling integratif. Secara keseluruhan, proses konseling ini menggambarkan perpaduan teori teknik efektif, yaitu humanistik untuk membangun hubungan hangat, kedua CBT untuk mengubah pikiran negatif, ketiga Gestalt untuk membantu ekspresi emosi, yang keempat strategi praktis untuk menguatkan perubahan perilaku. Perubahan positif Jabir membuktikan bahwa pendekatan integratif dapat menjawab kebutuhan klien secara komprehensif, baik pada level kognitif, emosional, maupun perilaku. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.